Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Novrianti, guru geografi SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip geografi. Sebenarnya prinsip geografi sendiri itu apa sih? Sebelum kita membahas jenis-jenis dalam prinsip geografi, alangkah baiknya kita mengetahui sebenarnya prinsip geografi ini sendiri apa. Jadi, prinsip geografi ini merupakan sebuah dasar untuk menganalisis, mengkaji, menjelaskan, dan menguraikan berbagai fenomena-fenomena geosfer yang ada di suatu wilayah. Yang kita tahu ada 5 fenomena geosfer di permukaan bumi. 1 litosfer, 2 atmosfer, 3 hidrosfer, 4 biosfer, dan 5 antroposfer. Nah, sekarang kita akan membahas 4 prinsip yang ada di dalam geografi. Pertama adalah prinsip persebaran, kedua adalah prinsip interrelasi, ketiga adalah prinsip deskripsi, dan keempat adalah prinsip korologi. Prinsip distribusi atau prinsip persebaran ini mengkaji tentang fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi yang tersebar secara tidak merata atau tidak sama. Prinsip persebaran atau prinsip distribusi ini dapat menjawab pertanyaan seperti mengapa lokasi Komodo berada di Pulau Komodo, tidak berada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya. Atau mengapa panda hanya berada di China, kenapa tidak ada di Australia. Tidak hanya itu saja, prinsip persebaran atau distribusi ini dapat digunakan pada saat kita meneliti tentang persebaran barang tambang di Indonesia seperti batu bara, minyak bumi, emas, perak, dan lain-lainnya. Mengapa batu bara hanya berada di Sumatera Selatan, tidak ada di Pulau Jawa, mengapa batu bara hanya ada di Kalimantan, tidak ada di Pulau Sulawesi, dan lain-lain. Fenomena yang dapat diteliti berupa bentang alam, persebaran tambang, persebaran penduduk, dan lain-lainnya. Prinsip geografi berikutnya adalah prinsip interrelasi atau keterkaitan. Jadi, fungsi dari prinsip ini adalah untuk menjelaskan atau menguraikan fenomena yang terjadi di permukaan bumi dan keterkaitannya antara satu gejala dengan gejala lainnya. Misalkan, fenomena banjir yang terjadi di Jakarta dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah meluapnya Sungai Ciliwung pada saat hujan. Lalu terjadinya penyempitan badan sungai akibat sedimentasi dan juga akibat pembangunan. Lalu kurangnya daerah resapan air. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan banjir terjadi di kota Jakarta. Dari fenomena tadi, akhirnya satu gejala atau beberapa gejala dapat menyebabkan gejala lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip interrelasi atau prinsip keterkaitan. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Dikarenakan adanya keterkaitan atau hubungan sebab akibat ini, maka terjadi keterkaitan antara alam dengan alam, manusia dengan alam, atau manusia dengan manusia. Maka dari itu penting sekali untuk menjaga dan melestarikan alam karena kita sangat bergantung terhadap alam. Kita hidup dari alam dan alam juga membutuhkan kita karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan bumi ini. Anak cucu kita nanti berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, aman, dan tentram. Prinsip berikutnya merupakan prinsip deskripsi atau prinsip penggambaran, di mana fungsi dari prinsip deskripsi ini adalah menjelaskan sesuatu fenomena yang ada di permukaan bumi ini secara lebih mendalam, lebih detail, dan lebih spesifik. Ada banyak sekali fenomena-fenomena geografi yang dapat kalian amati di sekitar lingkungan kalian. Setelah kalian amati, lalu kalian gambarkan atau deskripsikan fenomena tersebut dalam bentuk tulisan, gambar, grafik, tabel, atau infografis, sehingga memuat informasi yang berupa fakta yang terjadi di lapangan. Untuk prinsip ini, mungkin kalian sudah belajar di pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa Inggris mengenai teks deskriptif.
Prinsip yang terakhir merupakan prinsip korologi, di mana prinsip ini memadukan ketiga prinsip yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu prinsip distribusi atau persebaran, prinsip interrelasi atau keterkaitan, lalu prinsip deskripsi. Jadi ketika ada suatu fenomena atau gejala yang ada di permukaan bumi atau merupakan fenomena geosfer, maka prinsip korologi ini tidak hanya memadukan satu atau dua prinsip saja, tapi menggabungkan seluruh dari prinsip geografi yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu fenomena geosfer ini dapat kita kaji dengan menggunakan prinsip 5W1H. Ada yang tahu apakah prinsip 5W1H? Mungkin kalian sudah pelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Untuk prinsip 5W1H ini terdiri dari what, apa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, who, siapa, dan how, bagaimana solusinya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mulai memahami prinsip-prinsip yang ada di dalam geografi? Jika ada pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar atau kalian bisa DM di GeoX Mansa. Sampai jumpa di informasi geografi berikutnya. See you!